Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Sandy Sujak. Saya persilakan Ibu Sandy. Ibu Sandy, maaf, tolong di-unmute. Terima kasih, Bu. Sorry. Merasa sudah, padahal belum ya. Oke, shalom semuanya ibu-ibu. Apa kabar? Saya percaya hari ini semuanya sehat-sehat ya, walaupun ada sebagian ibu-ibu yang ditutup videonya, tetapi saya percaya kita semua antusias, kita semua semangat, kita semua bersuka cita karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, pusatkan hati dan pikiran kita, minta Roh Kudus, semua celikan mata hati kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mempraktekannya. Ya, ibu-ibu ya, saya senang sekali bisa diberi kesempatan dan jumpa kembali untuk melayani ibu-ibu semua. Ya, hari ini tema kita adalah tentang yang namanya proses ya. Dan saya percaya proses ini akan membawa kita semakin menjadi dewasa. Ya, sebagian ibu-ibu mungkin sudah mengenal saya dan keluarga. Ya, ini suami saya Doni. Ya, saya punya 3 putri. Fania umur 20, Vanessa sekarang umur 14, Valerie yang paling kecil sudah umur mau 12. Ya, oke. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah diamond. Ya. Saya percaya ya Tuhan itu membentuk kita, menjadikan kita itu indah sekali ya, bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita. Ya, cuman memang dengan karena nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kita jadinya semua mengalami yang namanya sebuah ya kejatuhan itu membuat satu dampak ya yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi kita melihat bahwa oleh penebusan Yesus di kayu salib, dosa sudah ditaklukkan, dosa sudah ditebus ya oleh tubuh Yesus di kayu salib. Anda dan saya sejak kita lahir baru, kita boleh dimerdekakan, boleh dibebaskan dari dosa. Nah, yang namanya proses inilah ya, kalau secara roh, ibu-ibu ya, roh kita pada saat kita lahir baru, kita sudah sempurna. Katakan roh saya sudah sempurna. Ya, kalau berbicara roh itu artinya pribadi ibu-ibu sudah sempurna di hadapan Tuhan oleh penebusan Yesus di kayu salib. Tetapi secara jiwa kita sedang disempurnakan, ya. Makanya yang diproses itu bukan roh kita. Kalau roh kita sudah sempurna. Sejak kapan roh kita sempurna? Sejak kita percaya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, saat ini pun kita dipanggil Tuhan, kita kembali ke rumah Bapa di surga, ke Taman Firdaus. Yang menjamin kita dapat pasti menerima keselamatan yang kekal itu adalah apa? Karena roh kita sudah sempurna. Ya, tapi kan saya masih bisa jatuh bangun dalam dosa, Bu. Saya masih punya kelemahan, saya masih bisa bikin kesalahan. Ya, itu ada di area jiwa kita. Ya, jadi yang saya mau tekankan di sini, yang saya mau bahas soal proses ini adalah di area jiwa. Karena semua kita di area jiwa belum sempurna. Ini yang kita namakan penampilan kita, performa kita. Seringkali kita mau menampilkan yang terbaik, tapi kita gagal, kita berbuat salah. Tapi ingat, itu ada di bagian jiwa. Nah, Tuhan menilai Anda dan saya bukan di area jiwanya, tapi di area pribadi kita. Ya, kalau kita bisa melihat ya bahwa pribadi roh kita sudah sempurna di hadapan Tuhan, kita dapat memiliki jiwa yang pulih. Ya, ibu-ibu yang dari latar belakang menolak diri, ya, yang pernah dikecewakan, kepahitan, lalu pernah mengalami apa mau diaborsi mungkin pada waktu di kandungan, pernah mengalami diperlakukan tidak adil, dicampakkan, diselingkuhi. Ya, ibu-ibu juga pernah mungkin di abuse, ya, mengalami satu pelecehan atau bully yang melukai hati ibu-ibu. Ya, semuanya itu dengan kita memiliki satu pandangan yang benar tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita bisa melewati semua proses yang merusak jiwa kita dengan kemenangan. Ingat Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Iblis mau kita itu mati binasa dengan sia-sia.
Ya, oleh sebab itu banyak anak Tuhan waktu diproses nggak kuat jiwanya. Kenapa? Karena dia mau karena bagian iblis itu senang merusak ya citra diri kita, identitas diri kita, gambar diri kita. Tapi hari ini saya percaya lewat proses di bagian jiwa kita, ibu-ibu dan saya semua kita benar-benar boleh keluar sebagai pemenang ya, sehingga kita bisa mengalami kemenangan yang sudah Tuhan selesaikan bagi kita. Kemenangan itu bukan akan kita raih, tapi kemenangan itu sudah diberikan bagi kita, ya. Jadi di sini yang dalam pergumulan suka bertanya di dalam batin, kapan ya Tuhan suami saya berubah, kapan ya Tuhan keuangan saya dipulihkan, kapan ya Tuhan penyakit saya sembuh. Kalau ibu masih bertanya kapan, berarti pola pikir ibu berpikir bahwa kemenangan itu masih harus ibu raih. Ya, tapi di kayu salib semuanya Tuhan katakan it's done, it is finished, ya. Ini sudah selesai, semua kutuk dosamu, semua sakit penyakitmu, semua kutuk kemiskinanmu, ya, semua problem rumah tanggamu sudah aku tanggung di kayu salib. Kemenangan sudah aku kerjakan bagimu. Nah, hanya kita minta ya pengertian untuk kita dapat menerima kasih karunia itu untuk kita mengalami kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, hanya umat yang telah dibentuk Tuhan yang akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Makanya proses ini terjadi ya ibu-ibu ya, apalagi ketika setelah kita lahir baru. Banyak orang bertanya sama saya seperti ini, aduh Bu Sandy, Bu Pendeta, kenapa ya? Sejak saya ikut Tuhan sungguh-sungguh nih ya, saya amat-amati hidup saya kok makin tergoncang ya, makin banyak masalah ya, makin banyak tekanan ya. Dulu tuh perasaan waktu saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, biasa-biasa aja. Kok sekarang saya udah sungguh-sungguh, udah dibaptis, udah penuh Roh Kudus, udah pelayanan, saya udah baca firman dengan setia, kok kayaknya makin berat ya? Nah ya, ibu-ibu, itu pikiran datang bukan dari Tuhan ya, dari iblis. Memangnya kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nggak ada prosesnya, pasti lebih berat. Ya, justru pada waktu kita merasa makin berat di dalam Tuhan, ya, kita percaya apa yang kita alami tidak kita tanggung sendirian. Tuhan yang turut menanggungnya bagi kita. Tapi orang di luar sana yang menghadapi proses tanpa Tuhan, siapa yang mau membackup mereka? Siapa yang mau menjadi penanggung buat mereka, pembela buat mereka? Ya, tapi itulah seringkali ya iblis tuh menabur pikiran-pikiran intimidasi, ya perasaan-perasaan ya merasa saya tuh nggak layak, nggak pantas, saya tuh banyak dosanya, saya tuh orang yang paling gagal, saya tuh orang yang paling hancur ya. Padahal ibu-ibu ya, jalan kita menuju kepada kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan buat kita semua, kita harus melewati sebuah proses. Prosesnya adalah Tuhan sedang membentuk hidup kita, untuk supaya hidup kita menjadi seperti gambar ini, diamond ini ibu-ibu ya. Kalau dipikir ya, diamond ini ya, semua ini awalnya ini dari arang loh ibu-ibu ya. Arang itu bukan sesuatu yang bernilai, ya, tapi melewati sebuah proses ya, yang tahan banting, tahan ditempa, tahan dipanaskan ya, kita mengalami dimurnikan. Akhirnya arang ini menjadi diamond yang berharga, intan berlian permata yang begitu bernilai. Ya, demikian juga dengan hidup kita ibu-ibu. Kalau kita ya sekalipun masa lalu kita hancur, sekalipun mungkin kita sudah mengalami banyak hal ya yang mungkin ibu pernah mengalami dirusak, ya merasa tidak berdaya, teraniaya batin ibu. Tapi ketika kita mau dibentuk Tuhan, kita akan mengalami kehidupan kita akan menjadi lebih indah. Ya, kita perlu mengetahui bersama-sama ibu-ibu bahwa segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia itu lahir dari proses. Ya, baca sama-sama walaupun di mute ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia itu lahir dari proses. Tanpa proses, segala sesuatu tidak akan menjadi berharga. Ya, segala sesuatu tidak menjadi indah dan mulia. Hanya proseslah yang membuat segala sesuatu itu menjadi berharga, indah, dan mulia. Segala yang berharga, segala yang indah, segala yang mulia, pada mulanya tidaklah demikian. Kalau ibu-ibu mendengar seseorang bersaksi bagaimana hidupnya dipakai Tuhan, bisa memberkati banyak orang, atau seorang pengusaha, dia bisa punya usaha yang luar biasa, ya cinta Tuhan. Ibu-ibu jangan lihat kehidupan mereka hari ini ketika mereka berbicara. Ya, kalau orang juga ngomong, aduh Bu Sandy, saya diberkati dengan pelayanan Ibu. Puji Tuhan ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi jangan lihat hidup saya hari ini gitu loh. Saya juga berasal dari sesuatu yang
benar-benar sampah dulunya, ya, yang nggak ada artinya. Bahkan saya sudah melihat diri saya najis, ya, tidak memiliki satu hal yang berguna buat siapapun. Bahkan saya merusak banyak orang, teman-teman saya sendiri aja saya rusak, ya. Bahkan mama saya sendiri pun yang orang tua saya ibarat kata saya kutuki gitu. Saya mau memberi guna untuk apa? Bahkan saya orang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Saya 3 kali berusaha untuk membunuh diri saya, ya. Saya orang yang secara manusia dulu dari latar belakang yang tidak ada harapan, yang tidak ada masa depan. Semua pria pun kalau mau mendekati saya paling hanya ingin memanfaatkan tubuh saya. Ya, dari kelas 5 SD saya sudah mengalami diperkosa, dilecehkan secara seksual oleh pembantu rumah tangga di rumah nenek saya. Ya, saya sudah terikat dengan hal-hal yang mabuk-mabukan dari SMP, SMA, bahkan hidup saya setiap malam didugem dari pria ke pria. Ya, siapa yang punya pikiran saya akan punya masa depan, punya suami yang mengasihi saya, punya 3 putri yang hari ini mereka baik-baik, luar biasa, taat, mencintai Tuhan. Saya tidak pernah berpikir itu, ibu-ibu. Bahkan saya udah melihat masa depan saya gelap. Ya, semuanya itu pasti hancur dan hancur. Oleh sebab itu saya berusaha untuk membunuh diri saya. Ya, tapi puji Tuhan ya, melewati sebuah proses yang panjang. Ya, ini juga berkat doa seorang ibu yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Saya boleh mengalami satu proses yang panjang melewati masa pertobatan dari tahun 95, ya, saya bertobat itu Februari tahun 95, tanggal 10 April tahun 95 saya menyerahkan hidup saya full sepenuhnya untuk Tuhan, dalam arti saya tinggalkan pekerjaan saya. Dulu latar belakang saya itu bekerja di perusahaan minyak Konoko INC. Ya, saya sudah hampir 3 tahunan di sana dan sangat menjanjikan karirnya. Teman-teman saya yang bekerja di oil company, pokoknya gajinya gede, ya, bisa beli rumah bukan hanya 1, minimum 2, dan tanah dan aset yang berharga, ya. Saya juga kalau secara manusia berpikir keras waktu itu, bener nggak nih saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan gitu ya. Tapi itulah proses ya, saya ambil keputusan untuk taat, saya mau diproses, saya mau memenuhi panggilan Tuhan. Dan dari tahun 95 sampai hari ini saya boleh tetap ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, tahun 95 saya bertobat, tahun 97 saya dipertemukan dengan Doni, suami saya, ya, yang akhirnya dia juga mengetahui background saya, masa lalu saya, dan dia mau terima saya apa adanya, dan kami menikah akhirnya Februari tahun 99, ya, dan puji Tuhan sampai hari ini kami suami istri boleh tetap setia di dalam proses ya melayani Tuhan. Ya, sekalipun sudah 21 tahun kami menikah, ya, dan hari ini kalau secara kondisi saya berarti sudah 25 tahun menyerahkan hidup saya full dalam pelayanan, ya, tetapi bukan dikatakan bahwa proses itu sudah selesai. Saya pun masih terus diproses, ibu-ibu. Ya, jadi ini tidak jalan shortcut ya, tidak jalan yang artinya ambil jalan pintas ya, kalau saya bisa menjadi seperti hari ini. Kalau boleh dibilang itu ada masa-masa di mana saya merasa seperti masuk oven, tahu ya, kalau kita manggang makanan ya. Saya pernah berseru sama Tuhan seperti ini, Tuhan, kok rasanya panas banget ya. Tapi entah kenapa ya, waktu saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya nggak berdoa bilang begini, Tuhan cepet dong keluarin saya dari masalah ini, atau keluarin saya dari oven ini, kok rasanya nggak nyaman, hidup saya kok kayak dipanggang ya, panas banget gitu ya. Nah, puji Tuhannya saya juga nggak tahu ya, itu saya bisa punya kekuatan dari mana ya. Sampai saya doanya begini, Tuhan, kalau memang ya dari panggangan ini belum full dan masih ada yang harus diperbesar lagi derajat panasnya, saya rela Tuhan, saya mau diproses walaupun rasanya panas. Ya, saya berdoa seperti itu waktu itu. Dan ibu-ibu tahukah ketika saya habis berdoa seperti itu ya, justru saya akhirnya selesai loh dari proses keuangan keluarga kami. Ya, jadi waktu itu saya mengalami pernah juga masa di mana saya 10 tahun lari dari panggilan membangun bisnis, bukan untung-buntung, saya terjebak hutang ya, yang begitu banyak. Yaitu ya, yang rasanya benar-benar panas, sudah punya anak 3, punya utang 15 juta sebulan, gaji dari gereja cuma 3 juta, waktu itu 2011 ya. Kami harus bayar hutang itu sampai 2015, saya harus kembali, yang tadinya mau beli rumah, boro-boro beli rumah, duit hilang ya. Saya harus numpang lagi di rumah orang tua, membawa 3 anak saya. Aduh, rasanya udah nggak karu-karuan. Dan hutang ini melibatkan lembaga bank ya. Aduh, jadi terornya debt collector itu bertubi-tubi. Ya, saya ambil duit cash dari bank itu 16 bank waktu itu buat modal usaha dan semuanya hilang.
Rasanya aduh jantung itu ibu-ibu kalau punya hutang tuh, berdebar-debarnya tuh udah nggak normal banget deh, udah detak jantung tuh udah keringat dingin, pala pusing, emah, migrain ya. Wah bertubi-tubi. Disitulah saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya merasa seperti saya tuh dipanggang di oven yang begitu panas. Tapi kalau memang di mata Tuhan, oven ini belum full derajat panasnya, saya rela dipanasin lebih lagi. Asal satu ya Tuhan, Engkau mendapati hatiku murni di hadapan-Mu." Ya, dan saya nyanyi lagu ini ya, mungkin ada yang tahu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya nyanyi terus menyembah, terus nggak lama dari sejak kejadian itu, ibu-ibu, begitu saya punya sikap hati yang rela untuk diproses. Wow, luar biasa. Akhirnya saya boleh melewati masa 5 tahun itu yang buat saya itu sangat berat ya, dengan kemenangan. Saya tidak berhutang sampai hari ini, bahkan saya bisa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Justru di masa pandemi ini boleh dibilang banyak orang mengalami goncangan, tapi saya justru menikmati berkat Tuhan ya, kalau boleh dibilang. Ya saya secara hamba Tuhan tidak pelayanan kemana-mana ya dari Zoom ke Zoom, ya itu saya tidak mengharapkan dan tidak menjadikan sumber hidup saya dari persembahan kasih ya, saya menjadikan Tuhan itu sumber hidup saya. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara, ya Tuhan cukupi, bahkan saya bisa memberi dan memberkati ya pekerjaan Tuhan, membantu jemaat Tuhan yang kami layani yang hidupnya berkesusahan. Itu semua karena apa ya, karena saya pernah mengalami satu proses yang sedemikian luar biasanya. Jadi saya itu justru merasa gini loh, Tuhan, kalau saya masih bisa diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan. Ya apalagi kemarin di awal-awal COVID, saya dan suami juga pernah kena COVID ya, di saat pendeta-pendeta juga banyak yang meninggal. Di situ saya sadar sepenuhnya bahwa kalau saya bisa melewati sebuah proses di mana saya akhirnya sembuh dari COVID, saya percaya juga karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu yang membuat akhirnya saya tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan, saya tidak pernah juga merasa kecewa dengan masalah-masalah yang saya hadapi ya. Kenapa? Karena sudah melewati benturan demi benturan yang begitu keras, ibu-ibu. Ya, dan saya berdoa hari ini, apapun pembentukan proses yang sedang ibu-ibu lewati semuanya, mari biarlah itu semua membuat hidup kita, hati kita makin ya mendekat kepada Tuhan, makin rela untuk dibentuk, makin setia bahkan melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Ya, karena segala sesuatu yang berharga, indah dan mulia pada mulanya tidaklah demikian. Nasihat saya ibu-ibu, jangan pernah lari dari proses. Karena lari dari proses akan membuat ibu-ibu justru banyak mengalami ya persoalan-persoalan yang berat. Ya, ketika Anda lari dari masalah, masalah Anda yang akan bertambah kuat. Tapi ketika Anda berani menghadapi masalah, Anda lah yang akan bertambah kuat. Anda mau masalah Anda yang bertambah kuat atau Anda yang bertambah kuat? Kalau Anda mau Anda yang bertambah kuat di dalam Tuhan, jangan pernah lari dari masalah. Ya, ya saya mulai dari pembahasan yang pertama. Proses itu ada PROSES. Saya mulai dari pertama, huruf P yang pertama, yaitu proses itu adalah peremukan. Ya, setiap kita akan mengalami yang namanya diremukan, ibu-ibu. Ulangan 8 ayat kedua, kita baca, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud apa ibu-ibu? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apapun proses yang sedang ibu alami hari ini, entah masalah suami, masalah mertua, anak, keuangan, pelayanan, pekerjaan, tujuan dari proses itu adalah cuma satu, ibu-ibu. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Ya, merendahkan hati siapa, ibu-ibu? Katakan, merendahkan hati saya. Ya, pada waktu orang banyak yang beberapa konseling kepada saya dalam melewati proses hidup mereka. Ya, saya tanya sama mereka, masalah ibu apa? Oh, Bu Sandy, masalah saya suami saya selingkuh. Suami saya sampai punya anak dengan selingkuhannya. Lalu saya tanya kepada ibu yang lain lagi, masalah ibu apa? Aduh, masalah saya mertua, Bu Sandy ikut campur. Ya, dia selalu membuli saya, menindas saya, menganiaya saya. Oh, oke. Saya tanya lagi sama ibu yang satunya lagi, masalah ibu apa? Saya kawin cerai sudah
6 kali Bu Sandy, dan saya selalu punya suami KDRT. Waduh, ya kan. Saya tanya lagi beberapa ibu juga yang konseling, masalah ibu apa? Masalah saya nih, anak saya keras kepala, saya pernah bahkan ditampar oleh anak saya. Ada ya, saya pernah melayani seorang ibu sampai pipinya bengap, itu dipukul bener-bener sama anaknya loh. Aduh, sampai ada yang mengalami seperti itu. Ya, saya tanya juga seorang ibu, masalah ibu apa? Saya mengalami hutang, ya kemelut, hutang yang begitu banyak sampai rumah saya harus disita oleh bank. Bertubi-tubi, ada yang sakit penyakit, ya, dan berbagai macam. Ya, tapi saya tidak pernah menemukan ya. Begitu saya konseling ada seorang ibu ngomong begini ya, kalau saya tanya, "Bu, masalah ibu apa?" Masalah saya adalah diri saya, Bu Sandy. Saya ini sombong, nggak pernah ada yang ngomong begitu, ya. Hampir semua orang bermasalah, melihat masalahnya datang karena orang lain yang membuat dia bermasalah. Ya, tapi tahukah ibu-ibu bahwa tujuan dari proses, tujuan dari masalah adalah untuk merendahkan hati kita, bukan hati suami kita, bukan hati mertua kita, bukan hati anak kita, bukan hati bos kita, tapi hati kita, hati saya. Ya, saya mau menyadarkan ibu-ibu semua, maksud dari proses adalah permukaan. Siapa yang mau diremukan? Bukan suami, bukan anak, bukan mertua, bukan siapapun, tapi saya. Ya, kenapa sih saya harus mengalami permukaan? Ya, karena tanpa sadar setiap kita itu makhluk egois, ibu-ibu. Ya, tanpa sadar kita ini sudah sombong, congkak angkuh. Yang keempat, nggak sadar pula ya, kita bahkan menunjuk orang lain sebagai penyebab dari penderitaan hidup kita, ya. Dan inilah yang membuat Tuhan harus meremukan kita, memproses kita. Setiap kita harus mengalami proses peremukan. Kenapa? Tujuannya untuk merendahkan hati kita. Ya, jadi ibu-ibu kalau sekarang sedang bergumul apapun masalahmu, kalau mau cepat melewati prosesnya, ya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Gak usah ngotot, gak usah ngeyel, ya gak usah cari jalan dengan berbagai cara. Kau berusaha cara-caramu, kau mungkin udah capek, kau mungkin udah frustasi karena cara-cara yang kau tempuh tidak ada kunjung hasilnya, bahkan makin parah. Ya, satu hal yang Tuhan mau saat engkau diremukan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Ya, di sini dikatakan Yakobus 4 ayat 6, baca sama-sama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, maksud dari proses peremukan P yang pertama adalah Tuhan mau Anda dan saya merendahkan hati. Merendahkan hati artinya apa? Dan tidak melempar kesalahan kepada siapapun. Ya, tapi kita menyatakan di hadapan Tuhan, ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku menghadapi proses peremukan ini, Tuhan, supaya aku bisa bertahan dan aku keluar sebagai pemenang. Kita benar-benar lulus ya di dalam proses, bukan lolos. Beda ya lulus sama lolos ya ibu-ibu ya. Kalau lulus kita benar-benar lulus. Kalau lolos bisa-bisa kayak orang kuliah nyogok dosen. Dilolos-lolosin ya. Tapi yang Tuhan mau kita benar-benar lulus ya. Nah, yang harus hati-hati di dalam proses permukaan ini adalah jebakan maut merasa diri benar. Ini yang harus kita waspadai ibu-ibu. Karena potensi merasa diri benar ini ada di dalam setiap hidup kita. Ya, kamu yang salah, saya yang benar. Nah, ini dia. Kalau sikap kita tetap seperti ini, merasa diri benar, sampai kapanpun kita akan terus mengalami proses, bahkan mungkin lebih berat dari proses hari ini, saudara. Yang kedua, R-nya adalah respon. Ya, P-nya permukaan, R-nya respon. Bagaimana respon ibu-ibu pada waktu ibu-ibu mengalami peremukan? Ya. Apakah ibu-ibu punya kerelaan hati untuk mau dibentuk? Seperti di kitab Yeremia, ya Tuhan membentuk bejana. Karena lihat itu kadang harus dihancurkan lagi untuk dibentuk ulang menjadi lebih indah. Kita tidak berhak mengatur Tuhan, ibu-ibu. Karena Tuhan yang sudah menebus kita. Dia tebus kita bukan dengan perak, bukan dengan emas. Tapi dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tidak berhak mengatur apapun yang Tuhan kerjakan. Kita nggak bisa ngomel. Kita nggak bisa marah. Kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan kok dia enggak? Kenapa kok saya? Nggak bisa, ibu-ibu. Kita tidak berhak sedikit pun. Apapun permukaan yang sedang kita alami, proses yang sedang kita alami, Tuhan hanya satu hal. Tuhan mau melihat respon hati kita. Apakah kita rela dibentuk, diremukan, atau kita mau berontak dan melawan. Amsal 29 ayat 1,
Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tahu ya, bersih tegang leher ya, ngotot. Udah salah, bukan minta maaf, ngotot. Susah amat mulut untuk minta maaf. Roh Kudus sudah suruh hatimu untuk minta maaf. Ya, pada waktu yang lalu ya kita belajar tentang 5 level teguran kalau nggak salah ya, saya bagikan di sini ya. Nah, Roh Kudus sudah berkali-kali lewat hati nurani, lewat firman Tuhan, lewat hamba Tuhan, lewat satu peristiwa yang tidak baik. Tapi kita tetap aja mempertahankan diri benar. Ya, kalau sikap kita, respon kita seperti ini, bersih tegang leher, terus ibu-ibu baca yang kuning itu. Kita akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, ini bukan maunya Tuhan untuk Tuhan tidak pulihkan hidup kita, tapi semua ini terjadi karena respon kita yang terus mempertahankan diri benar, bersih tegang leher. Kita nggak mau merendahkan hati. Ya, akhirnya di saat kita mengalami permukaan, respon kita lari dari masalah, respon kita menyalahkan, respon kita kecewa. Ya, kalau respon kita seperti ini terus ibu-ibu, bagaimana kita mau mengalami pemulihan? Ya, ibu-ibu mau pernikahan dipulihkan. Tuhan suruh ampuni suamimu, seperti aku mengasihimu, kasih suamimu tanpa syarat. Ya, nggak mau mengampuni. Ibu-ibu memilih untuk memendam, dendam, kebencian. Ya, bahkan balas apa yang suami perbuat. Emangnya cuma lu aja yang bisa, gue juga bisa. Wah, akhirnya masalah bertubi-tubi makin datang dalam hidup kita. Kita menyalahkan, kita menjadi kecewa, kita akhirnya stres, kita akhirnya nggak bisa menikmati hidup ini. Padahal Tuhan begitu luar biasanya mengasihi kita. Ya, Tuhan lihat respon hati kita ibu-ibu. Bagaimana respon hati ibu selama ini? Apakah ibu punya kerelaan hati untuk mau diproses? Yang ketiga, O-nya adalah omongan. Kalau lagi diproses, ya, kalau lagi mengalami saudara yang namanya permukaan, responnya harus benar. Dan juga tidak usah terlalu banyak omong. Ya. Kebanyakan orang pada waktu tertekan, yang keluar dari mulutnya itu meremehkan, melemahkan, menghina, menyakitkan, setajam silet gitu ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena memang hatimu masih penuh dengan luka. Kalau kita hatinya masih terluka, kita gampang melukai orang. Ya, kalau makanya lihat orang yang ngomongnya setajam silet ya, semua yang mendengarnya diiris-iris ya. Itu kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena dia masih memendam luka, karena jiwanya belum sembuh. Ya, orang yang terluka dia akan melukai orang lain. Orang yang kepahitan dia akan memahitkan orang lain. Ya, oleh sebab itu hati-hati dengan omongan kita ibu-ibu. Pada waktu kita tertekan, kita sedang mengalami proses peremukan. Tuhan mau lihat respon kita dan Tuhan juga mau melihat, mendengar apa yang menjadi omongan kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati ibu-ibu ya. Kalau buah hidupmu pahit, cek selama ini apa yang engkau katakan dari lidahmu. Ya, kalau buah hidupmu manis, berarti kau sudah benar berkata-kata yang benar. Ya, tetapi kalau buah hidupmu pahit, jangan-jangan masih ada omongan-omongan, perkataan-perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulutmu. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kita harus bertobat dari kebohongan-kebohongan, mulut-mulut bohong, omongan-omongan, ucapan-ucapan yang menipu. Ya, lidah kita ini harus lebih banyak memuji Tuhan, mengucap syukur, bukan bersungut-sungut, bukan menggerutu. Ingat ya, 12 pengintai yang mau mengintai tanah perjanjian, hanya Joshua Kaleb yang memiliki respon yang benar dan mulutnya tetap mengakui kebesaran Tuhan. 10 pengintai lainnya bersungut-sungut, marah-marah, ya kecewa sama Tuhan, ya berontak sama pemimpin. Waduh, akhirnya apa yang 10-nya mati di padang gurun, tidak bisa masuk tanah perjanjian. Hati-hati ibu-ibu, apa yang kita katakan itu menentukan masa depan kita. Ya, kalau kau selalu mengatakan, susah, nggak mungkin. Orang kayak dia mah dari sononya udah begitu. Saya ini emang dari dulu adatnya udah keras, Bu. Mau digimana juga emang udah kayak begini. Ya jadilah sesuai perkataanmu.
Anak saya udah susah, Bu, emang udah dari sananya, ya bapaknya sih memang salah didik, nyalain ya. Apapun ya, aduh zaman sekarang kan pandemi begini, krisis, Bu. Ya, wajarlah saya susah ya, jadilah susah. Ya, justru di masa krisis kita berjalan di atas air, Ibu-ibu. Bukan berarti kita tidak ada proses. Ya, tapi hati-hati loh dengan omongan kita loh. Banyak orang hidupnya susah, menderita karena dia selalu memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Dan itu akhirnya dia makan buahnya. Ya, hari ini kita mau bertobat dari perkataan sia-sia. Bilang sama diri sendiri, jamu artinya jaga mulut ya. Jamu artinya apa? Jaga mulut. Kalau belum ngomong, sebelum ngomong tuh dipikir dulu. Hendaklah kita tuh cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan ya, cepat berkata-kata, lambat mendengar, belum didengar udah nyaut. Aduh, tahu-tahu yang ibu maksud salah. Ibu-ibu sudah mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata kutukan, berantem dikit cerai, ya misalkan berantem dikit dasar orang kayak lu, waduh, mungkin tidak di mulut, tapi di batin kita itu tetap Tuhan menilai. Ya, hati-hati, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya, ibu-ibu. Hari ini, bagaimana dengan perkataanmu setiap hari? Apakah perkataanmu sudah membangun? Apakah Anda di masa pandemi ini sudah lebih banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, menguatkan saudara seiman, mendoakan saudara seiman, atau masih ada keluh kesah? Saya berdoa hari ini, ibu-ibu, kalau di hati dan di mulutmu masih banyak keluh kesah, persungutan, unek-unek, dan ya, tanpa sadar kau suka memaki dalam batinmu, mencemooh orang di dalam batinmu. Hari ini, biarlah ibu-ibu ya cabut semua perkataan sia-sia itu. Sehingga ibu-ibu boleh menerima berkat Tuhan hari ini. Ya, ibu-ibu dipulihkan. Saya ingat sekali, dulu waktu kehidupan keluarga kami masih hancur, papa saya pergi dengan perempuan lain ya, udah nggak ada secara manusia nggak ada harapan untuk balik ya. Sudah 13 tahun hidup bersama wanita itu. Saya dan ketiga adik saya juga sudah hancur. Ya udah narkotik, udah dugem, hidup malam, free sex. Tapi saya ingat betul, mama saya itu sebagai seorang ibu dari latar belakang muslim, dia sekali bertobat, benar-benar bertobat. Ya, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus, sekalipun suaminya yang papa saya ibarat kata yang dari latar belakang Kristen, bahkan sudah pelayanan, justru jatuh dalam dosa, tapi mama saya tidak murtad. Mama saya tetap ikut Yesus. Mama saya tahu prinsip jalan salib, proses yang harus dilewati. Barang siapa mau menjadi murid Yesus, ya harus pikul salib dan menyangkar diri. Mama saya lewati semua proses itu. Saya tidak pernah mendengar mama saya menjelek-jelekan papa saya. Kalaupun saya tahu papa saya jelek, artinya papa saya menyimpang dari jalan Tuhan, mengecewakan kami, itu bukan karena mama saya ngomong, karena saya semakin besar tahu sendiri akhirnya perbuatan papa saya. Tapi itu pun mama saya selalu bilang, Sandy, papamu pasti pulang. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Mama percaya kita sekeluarga akan sama-sama melayani Tuhan. Papa akan kembali, papa mama melayani Tuhan. Sandy, Mervin, Reki, Heski, itu nama ketiga adik saya. Kalian berempat semua akan melayani Tuhan, jadi pendeta. Saya bilang amit-amit jabang bayi najis, gue jadi pendeta. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta ya ibu ya. Tapi itu perkataan mama saya loh. Saya percaya mama saya udah dapat janji Tuhan bahwa anak-anaknya satu hari akan melayani Tuhan. Dia perkatakan, Sandy, Mervin, Reki, Heski, keempat anak papa mama jadi pendeta. Ibu-ibu tahu hari ini, ya saya dan ketiga adik saya jadi pendeta melayani Tuhan. Ya, mama saya makan buahnya. Apa yang dia katakan itu semua terjadi. Papa mama saya dipulihkan, papa mama saya melayani Tuhan, jadi berkat ya. Sampai papa saya almarhum ya meninggal, sampai detik terakhirnya pun tuh dalam pelayanan. Setia sampai akhir, ya. Nah itu semua terjadi karena apa? Karena mama saya selalu memperkatakan janji Tuhan. Omongannya itu dijaga, nggak pernah omongannya itu mengutuk, ya nggak pernah omongannya itu memaki. Ya di saat mama saya juga melihat saya dan adik-adik saya dalam kondisi secara perilaku berontak, mama saya tetap mendoakan kami. Wah, akhirnya ya mama saya menuai apa yang dia katakan semuanya Tuhan genapi. Sesuai dengan yang ibu-ibu sering katakan di mulutmu, itulah yang Tuhan akan lakukan atas hidup ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu selalu mengeluh, menggerutu, susah-susah, ya, sial-sial, misalkan ngomongnya parah, ya, pokoknya semua kata-kata sia-sia itu akan terjadi dalam hidup ibu-ibu.
Ya, tapi kalau hari ini ibu-ibu mau bertobat, cabut semua perkataan sia-sia, cabut semua ya kata-kata kutuk, cemooh dalam hatimu. Ibu-ibu akan melihat apa yang ibu-ibu gemakan itu yang akan terjadi dalam hidup ibu-ibu. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Proses, S-nya yang pertama adalah semangat. Ya, bagaimana ibu-ibu di tengah proses, ibu-ibu berespon benar, ibu-ibu jaga omongan, namun ibu-ibu juga tetap semangat. Ya, Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, menurut ayat ini ibu-ibu, hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Ya, suami bisa hilang mungkin di gondol orang. Kita nggak bisa menghadapi realita. Kadang memang dalam realita hidup ini ya kayak seperti mama saya, papa saya akhirnya pergi dengan orang lain. Secara keuangan kami pernah mengalami bangkrut. Papa saya pulang tuh nggak bawa apa-apa sampai rumah yang atas nama mama saya, yang mama saya beli pakai uang pribadi lah ibaratnya hasil kerjanya. Itu harus dilelang oleh bank, dijual dengan harga murah untuk membayar hutang papa saya. Tapi saya belajar, dalam setiap penderitaan yang mama saya alami, karena pengiringannya akan Tuhan, dia tetap bersemangat ibu-ibu. Bahkan waktu saya bilang sama mama saya begini, Ma udah cerai aja Ma, ngapain apa yang mama harapin dari papa? Ya, papa udah banyak utang kayak begitu, mendingan mama cerai sama papa biar rumah ini kita selamatkan aja, biar papa semua yang nanggung sendiri. Papa cuma bikin kita susah mah. Mama saya ngomong malah seperti ini, Sandy, papamu itu suami mama, utang papamu utang mama. Nah, luar biasa kan ibu-ibu? Ibu-ibu mau udah ditinggal suami 13 tahun terus pulang bawa utang, bilang utangmu utangku sayang. Itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan nggak bisa ibu-ibu. Ya, tapi saya bersyukur, mama saya semangat loh. Mama saya itu kalau soal prinsip ya, dia punya bonding ya. Bonding tuh hubungan intim sama Tuhan tuh udah melebur gitu loh. Jadi, sekalipun menghadapi persoalan yang berat secara manusia, dia tetap bersemangat. Ya, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, artinya apa? Jika engkau tidak tawar hati pada masa kesesakanmu, besarlah kekuatanmu. Kita tidak bisa menghadapi proses hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, ibu-ibu. Amsyong kita. Ya, pasti kalah, ibu-ibu. Kita hanya bisa melewati proses permukaan kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dapat kekuatan Tuhan? Kita tidak menjadi tawar hati. Ya, ketika kita tetap bersemangat. Ibu-ibu tahu, semangat itu seperti obat bius. Kalau ada ibu-ibu yang pernah dioperasi, ya taruhlah di sesar ya. Ibu-ibu kan zaman sekarang banyak yang di sesar. Bayangkan ibu-ibu kalau dioperasi sesar nggak dikasih obat bius. Operasi besar nggak dikasih obat bius, bagaimana rasanya? Masih sakit sekali kan? Nah, semangat itu seperti obat bius. Sekalipun sakit pada waktu kita bersemangat, itu jadi tidak terasa sakitnya. Kita boleh melewati semua lembah kekelaman hidup kita ya dengan hati yang tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, dengan satu semangat roh yang menyala-nyala. Bahkan di tengah proses yang terberat pun yang kita alami, kita tetap bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, ini semua bisa kita alami kalau kita mau benar-benar berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, ibu-ibu. Semangat adalah obat bius ketika kita sedang mengalami penderitaan. Hanya orang-orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, katakan sama diri saudara, sama diri ibu-ibu sendiri, semangat. Ya, khotbahkan dirimu sendiri. Itu yang saya lakukan di masa-masa sulit. Saya katakan kepada diri saya, Sandy, kamu lebih dari pemenang. Sandy, kamu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, Roh Kudus ada dalam hidupmu, Sandy. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saya khotbahkan diri saya berulang-ulang, Sandy, kamu berharga karena kamu diciptakan segambar dengan Allah. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tuhan sudah beli hidupmu bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi oleh darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya baca terus Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saya terus bersorak-sorai. Saya khotbahin diri saya sendiri. Ibu-ibu tahu, khotbah yang paling powerful adalah khotbahin diri Anda sendiri. Ya, sesemangat-semangatnya Anda, semotivasi-motivasinya Anda mau dengar khotbah dari pembicara manapun, itu ada kadar limitnya.
Ya, kalau kita lagi dengar khotbah kita bisa yes, 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 semangat, amin, amin, amin. Ya, tinggal tunggu beberapa jam bisa hilang. Tapi beda kalau ibu-ibu mengkhotbahkan diri ibu sendiri. Itu firman Tuhan terus menggema, berproses dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang kita khotbahkan sendiri, yang ulang-ulang, berulang-ulang kita katakan itu akan menjadi ya akar yang kuat dalam hidup kita. Ya, itu yang akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu bangun hidupmu di atas dasar prinsip firman. Ya, setiap hari perkatakan firman terhadap dirimu sehingga semangat itu timbul dari dalam. Ya, rohmu itu membakar, ya menyala-nyala. Ya, dan kau memuliakan Tuhan sehingga ya apapun yang terjadi, ya Anda tetap bersyukur dan bersukacita. Sekalipun hasilnya belum ada pun, itu tidak mempengaruhi semangatmu. Ya, dan ketika ibu-ibu bisa tetap bersemangat di kondisi apapun, ibu-ibu akan mengalami ya sungguh-sungguh ada terobosan dalam hidup ibu-ibu. Ibu-ibu nggak gampang menjadi orang yang tawar hati, cepat kecewa, baperan, nggak ada lagi itu kamusnya ya. Saya percaya Tuhan sudah menyelesaikannya bagi saya di kayu salib. Ya, ibu-ibu bisa melihat kemenangan itu bukan akan diraih, tapi sudah terjadi. Ya, karena Tuhan sudah mengerjakannya untuk kita. Ya, oleh sebab itu hari ini semangat ibu-ibu. Amin. Ya, tetap bersukacita. Banyak memuji Tuhan. Ya, banyak menyanyi-nyanyi. Di rumah tuh yang disetel tuh jangan lagu-lagu dunia ya, lagu-lagu pujian, penyembahan. Kalau perlu badan ikut menari, melompat, bertepuk tangan. Ya, ini semua adalah ekspresi kita dalam penyembahan. Wah, lupa masalahnya semua ibu-ibu ya. Oleh sebab itu, semangat itu bisa membawa kita jauh, kita berjalan bergerak di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, E-nya adalah enjoy ya. Kita bisa menikmati setiap proses hidup kita. Ya, tapi kok saya stres Bu, saya depresi, saya nggak bisa tidur, saya kok harus bergantung obat tidur, itu pilihan ibu. Ya, jangan kita tertipu ibu-ibu dengan keadaan sekeliling kita. Makanya Tuhan bilang perhatikan ya hal-hal yang tidak terlihat. Yang kelihatan ini cuma sementara. Jangan kita terpancing dengan perilaku suami, perilaku bos, perilaku mungkin saudara seiman, anak. Ya kita bisa lemah. Ya, enjoy ya, nikmati proses hidupmu, jalani ya dengan penuh semangat, dengan penuh rasa apa ya, nikmat di hatimu gitu ibu-ibu. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, ibu-ibu, setiap kita sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, jangan ibu-ibu kebanyakan lihat sosmed. Nanti kalau udah kebanyakan lihat sosmed, ibu-ibu kepo sama hidup orang. Ya, ibu-ibu perhatiin hidup orang. Oh, si ini hidupnya enak ya. Oh, dia jalan-jalan ke sini ya. Oh, dia rumah baru ya. Oh, dia mobil baru. Oh, dia tasnya bagus-bagus ya. Oh, dia enak ya, suaminya kok mesra, sayang dia ya. Ah, ibu-ibu, itu semua tipu muslihat iblis. Yang ibu lihat itu cuma dari luar. Ibu-ibu nggak pernah tahu aslinya. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan siapapun ibu-ibu. Dirimu spesial di mata Tuhan. Tuhan sudah memberikan bagian yang harus ibu-ibu nikmati. Dulu saya dalam masa-masa pergumulan hutang, saya melewati masa-masa di mana saya harus hidup irit-irit banget gitu ya. Uang belanja itu harus cukup pokoknya ya, dengan nominal yang sangat minim. Ya, telur itu bisa bervariasi dari telur mata sapi, telur dadar pakai daun bawang, cabai. Bisa saya buat telur semur, bisa saya buat telur rica, ya. Bisa saya buat telur woku sampean, ya. Bisa saya buat telur di santenin, ya, dicampur sayuran kacang panjang, labu siam, gitu ya. Pokoknya bervariasi, ya. Di situ saya belajar bersyukur, enjoy dalam proses. Jangan kalau makannya baru sanggup ceplok telur, sambil ceplok telur, mata sapi ngomel-ngomel. Setiap hari telur mulu, bisulan nih gua. Nah, udah ya. Ada waktunya ibu-ibu kita nggak selamanya ya diizinkan di posisi yang nyaman. Bahkan kalau terlalu sering nyaman itu sangat berbahaya buat kita. Ada masanya kita mengalami mungkin masa-masa kita bergumul soal keuangan. Ya, tapi nikmatin proses itu. Ya. Kalau ibu-ibu mampunya dengan gaji yang ibu-ibu miliki hari ini sekian, cukupkan diri. Enjoy ya, jangan menginginkan apa orang lain punya, ibu-ibu nanti stres sendiri. Ya, Khotbah 3 ayat 13 bahkan dikatakan
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya, nikmati apa yang Tuhan masih percayakan hari ini dalam hidupmu. Jangan cari yang nggak ada. Kadang-kadang nih kebanyakan orang ya, yang nggak ada dicari-cari, yang ada nggak pernah disyukuri. Ya, sampai hidupnya setiap hari ya merasa kurang. Ya, kalau di Jakarta ya, misalkan contoh, gaji 2 juta, kurang, bagaimana bisa hidupin istri anak, ya kan? Ada loh orang di Jakarta ini ya, masih ada di kota besar di Jakarta ini. Orang gaji 2 juta, ngidupin anak 5, bisa loh. Tapi ada orang gaji 15 juta, ngidupin anak 1 kurang. Ya, dia nggak bisa enjoy dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya, akhirnya gaji 15 juta punya anak 1 masih terlibat banyak hutang ibu-ibu. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasa puas. Ya, dia nggak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang. Ya, udah gaji 3 juta, naik 5 juta tetap kurang. Naik 10 juta tetap kurang. Naik 20 juta tetap kurang. Ya, akhirnya hidupnya terjerat dari hutang kartu kredit sini ke hutang kartu kredit sana. Bahkan banyak di Jakarta ini saja ada 1 juta orang yang terikat hutang kartu kredit, ibu-ibu. Itu belum pinjaman online, ya, mengerikan sekali. Ya, jadi kalau ibu-ibu nggak bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini, ibu-ibu nggak bisa ditambahkan. Ya, enjoy-lah dengan apa yang kau miliki hari ini. Bersyukurlah. Orang-orang itu ya yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan itu tidak akan berkekurangan, ibu-ibu. Kalau untuk makanan, pakaian, hal-hal yang kebutuhan pokok, Tuhan tuh jamin. Tapi kalau keinginan ya belum tentu Tuhan jamin, karena itu bisa menjadi kejatuhan buat kita kalau terlalu banyak keinginan. Ya, enjoy. Ya, saya ingat betul waktu saya masih terjerat hutang, saya tetap biasakan dengan suami seminggu sekali tuh dating ya. Jalan berdua, makan ya. Walaupun saya punya anak 3, waktu itu saya titipin sama Mbak di rumah, saya pergi hanya berdua suami. Saya ingat betul, saya tuh suka makanan Jepang, ibu-ibu. Dan kalau pergi ke makanan Jepang, restoran Jepang, pasti harus memiliki uang yang lebih banyak tentunya. Kenapa? Karena pasti lebih mahal kan? Tapi di saat saya diproses ya, saya enjoy aja. Akhirnya saya pergi ke, kalau di Jakarta tuh ya, kayak ada makanan pinggiran lah, pakai tenda gitu loh. Nggak ada AC ya. Tapi di situ waktu saya enjoy, aduh ya, saya dengan keadaan keuangan saya saat itu, saya cuma bisa beli 1 piring namanya itu bihun godok ya, bihun godok Jawa. Ya, masaknya itu pakai arang ibu-ibu, bukan pakai api kompor ya, pakai arang. Ya. Saya kalau dilihat orang nih romantis banget nih. Ya, makannya sepiring berdua, terus minumnya segelas berdua. Jadi saya cuma mampu dengan kondisi keuangan saya saat itu beli 1 piring bihun godok sama 1 gelas teh panas. Ya, orang lihat saya berdua suap-suapan, so sweet dalam hati. Ini gue nggak punya duit lagi, cukupnya begini. Tapi apakah saya kehilangan damai sejahtera dan sukacita? Tidak, saya enjoy. Ya, bahkan dapat bonus ibu-ibu, saya bisa ngelapin tuh keringat suami saya dan dia juga ngelapin keringat saya. Waktu makan tuh kepedesan ya, banyak keringat keluar ya. Kita bisa tertawa bersama pandang-pandangan ya. Enjoy, ya kan? Bukan berarti masalahnya nggak ada, masalah tetap ada, tapi kita bisa tetap enjoy. Ya, jadi enjoy itu adalah respon hati kita. Ya, keputusan kita. Kalau kita mau hadapi berat ya, kita akan makin berat. Handphone ini mungkin beratnya itu taruhlah ya 0,5 kilo. Ya, ini nggak berat ibu-ibu ya. Gimana caranya saudara kita mengatur, mengelola emosi kita, tekanan hidup kita supaya kita tetap enjoy. Masalah seringan apapun ya, kalau kita terus pegangin, ya saya iPhone ini ringan, tapi kalau saya pegangin terus begini, ya tangan saya begini terus saya pegangin nih masalah saya nih, anggap aja iPhone ini masalah ya. Lama-lama nih tangan saya sininya kram, semutan ini semua, betul nggak ibu-ibu? Walaupun ini ringan, saya bisa menanggungnya, tapi saya pegang terus. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus taruh dulu iPhone ini, saya harus lepaskan semua beban saya. Ya, kalau saya terus pegang terus, kram saya. Ya, sakit tangan saya. Bisa kena syaraf-syarafnya ibu-ibu. Tapi kalau saya taruh, saya kembali angkat tangan saya tanpa beban. Ya, saya bisa enjoy. Saya bisa taruh dulu beban saya.
Nah, kebanyakan beban-beban yang ibu-ibu tanggung itu adalah beban-beban yang palsu yang nggak harus ibu-ibu tanggung. Beban-beban apa tuh palsu? Apa kata orang, penilaian orang. Nanti kalau saya begini, apa kata orang? Nanti kalau penampilan saya ketahuan jeleknya, apa kata orang? Yaitu beban-beban palsu. Tahu beban palsu itu apa? Rumus iblis. Harga diri. Harga diri saya adalah penampilan saya ditambah apa kata orang. Itu beban palsu. Itu yang buat banyak orang stres akhirnya. Ya, enjoy. Tanggalkan semua bebanmu. Semua beban dosamu, semua kesalahanmu. Ya, semua kekuranganmu sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Ya, ibu-ibu bisa enjoy dalam setiap masalah problem ibu-ibu. Ya, yang terakhir S-nya adalah setia sampai garis finish. Ya, kesetiaan itu penting ibu-ibu. Orang baik banyak, orang setia sedikit. Pastikan akhir hidup kita itu finishing well, ibu-ibu ya. Berakhir sampai detik terakhir napas kita itu yang terakhir itu benar-benar rest in peace. Banyak orang Kristen meninggalnya tidak rest in peace. Ya. Bukan awal yang menentukan, tapi akhir hidup kita. Yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Ya, yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Ya, prinsip di dalam pengiringan kita akan Tuhan itu adalah kesetiaan. Tanpa karakter setia, ibu-ibu, kita nggak bisa mengakhiri hidup kita sampai ke garis finish dengan baik. Ya, Rasul Paulus, dia membuang semua kebanggaan-kebanggaan dia yang dulu dia anggap semuanya sampah. Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari. Ya, berlari. Ya, kepada panggilan surgawi. Ya, hidup adalah Kristus. Makanya dia bisa katakan itu, mati adalah keuntungan. Ya, di sini kalau ditanya, siapa di sini mau masuk surga? Semua angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau kan? Kenapa? Kita masih merasa memang belum siap. Nah, ibu-ibu, tahukah permukaan yang kita alami, proses yang kita alami, salah satunya adalah untuk mempersiapkan akhir dari hidup kita. Tuhan mau loh ibu-ibu, Anda dan saya itu mengakhiri hidup kita itu dengan sungguh-sungguh finishing well. Ya, kita bisa mengakhiri hidup kita dengan benar-benar maksimal kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ya, ada banyak orang tidak finishing well. Dia tidak maksimal untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia hanya hidup untuk diri sendiri. Ya, saya suka perkataan mentor saya, Pak Jacob Esra. Dia pernah ngomong begini, lebih baik saya hidup 3 hari memberi kontribusi daripada saya hidup 3 tahun tapi tidak memberi kontribusi. Artinya apa ibu-ibu? Dalam setiap proses yang ibu-ibu lewati sebenarnya, di balik proses itu Tuhan mau ibu-ibu jadi kesaksian, jadi berkat. Lewat apa yang sudah saya alami di saat saya diproses dulu, saya pernah punya masa lalu yang nggak baik, saya pernah jatuh bangun dalam dosa, terikat dan terbelenggu dengan ikatan dosa seks, dosa pemberontakan, kepahitan, terikat drugs, rokok, obat-obatan dan segala macam, ya. Saya juga dalam pernikahan juga pernah ingin berpisah tahun ke-5, saya ingin tinggalkan suami saya udah hopeless. Saya juga pernah terikat hutang, gagal dalam bisnis. Ya, tapi tahukah ibu-ibu ketika saya mau diproses, mau melewati prosesnya, hari ini saya bisa melayani orang-orang yang mengalami juga hal-hal yang seperti saya alami. Saya bisa melayani wanita-wanita bermasalah. Saat ini kami punya grup mentoring, ya, ibu-ibu yang ditinggal suami berselingkuh rata-rata, ya. Juga orang-orang yang punya kasus-kasus hutang. Ya. Kenapa saya punya passion, punya hati ingin melayani mereka? Karena saya pernah mengalami. Jadi kesulitan-kesulitan, kegagalan ibu-ibu yang pernah ibu alami, sebenarnya itu menjadi mutiara yang indah ketika ibu-ibu melewati prosesnya dan ibu-ibu bisa saksikan kebesaran Tuhan di saat ibu mengalami semuanya itu. Ya, itu adalah sesuatu yang berguna, Bu, untuk hidup banyak orang. Di luar sana banyak orang yang tersesat, banyak orang yang hancur, banyak orang yang hidupnya tanpa harapan. Mari kita memberi hidup kita, ya, untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian buat mereka. Ya, jadi Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai proses yang berat yang kita alami membuat kita undur dari Tuhan, ibu-ibu. Miliki prinsip, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi,
Saya ikut Tuhan Yesus. Saya ikut Tuhan Yesus bukan untuk mencari berkat, bukan supaya doa saya dijawab. Mau dijawab, mau nggak dijawab, mau diberkati, mau nggak diberkati, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Itu mentalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, sekalipun kau tidak menolong aku dilempar ke dapur api, aku tetap menyembahmu. Dia udah nggak takut kehilangan nyawanya. Dan apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api? Di dapur api yang panas itu dia menari, beria-ria bersama Tuhan Yesus. Ya, iman seperti inilah yang Tuhan mau, setia sampai akhir, ibu-ibu. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, ibu-ibu, proses yang berat itu, ya, tenang. Ketika ibu-ibu mau lewati dengan setia, ada upah yang besar yang menanti kita. Upah yang kita terima itu bukan seperti orang ya kerja terima gaji, itu mah wajar ya. Orang kerja terima gaji wajar nggak? Ya wajar. Orang bisnis terima untung wajar nggak? Ya wajar. Tapi di sini upah yang dimaksud adalah upah yang bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, ibu-ibu. Tapi upah yang berbicara ketika kita hidup di dalam kekekalan. Ada mahkota yang tersedia bagi kita. Orang-orang yang tetap setia sampai akhir. Ya, jadi saya mau mengajak ibu-ibu berpikir, hidup kita di dunia ini itu cuma sementara. Ya, kalau kita kuat, firman Tuhan berkata 70, kalau dikasih 80. Tapi itu pun bukan bonus loh ibu-ibu. Ya, dikasih bonus hidup itu juga dikatakan firman Tuhan itu penderitaan loh. Ada penderitaan ya orang umur sampai tua, umur panjang ya. Tapi kalaupun kita sampai umur panjang, mungkin sampai 90, sampai 100 ya, mungkin kita masih hidup nantinya, tetap kita akhirnya akan berakhir juga. Dunia ini akan berakhir ibu-ibu. Tidak ada yang kekal. Ya, Tuhan akan datang menjemput kita dan kita akan hidup dalam dunia yang baru, hidup yang baru, yaitu kerajaan Allah. Ya, dengan bumi yang baru. Ya, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun. Wow, ya. Ada kekekalan di hadapan kita selama-lamanya. Pokoknya nggak akan ada batas akhirnya. Itu upah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, ibu-ibu. Jangan mengukur upah dari berkat uang, materi, itu hanya upah yang paling kecil, ibu-ibu. Berkat Tuhan itu melampaui uang, melampaui materi, melampaui aset yang kau miliki. Berkat Tuhan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Bahkan saya mau katakan uang, materi, aset-aset yang kita miliki hanya sebagian kecil itu dari berkat Tuhan. Berkat yang paling kecil. Yang bisa dinominalkan itu berkat yang paling kecil. Tapi ketenangan jiwa, peace of mind, ya, kita bisa memiliki rasa syukur. Kita boleh melewati proses dengan rela hati. Itu adalah berkat yang luar biasa, yang belum tentu semua orang bisa lewati loh. Jadi ibu-ibu hari ini, ya mari kita mau masuk dalam proses Tuhan dan merelakan diri kita untuk terus dibentuk Tuhan. Seperti bejana tanah liat ini. Maukah engkau rela dibentuk Tuhan, diproses Tuhan? Memang sakit, memang nggak enak. Ya, tapi ketika kita rela memberi hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan, bejana ini akan menjadi bejana yang indah. Proses adalah peremukan, respon, omongan, semangat, enjoy, dan setia sampai garis finish. Ya, biarlah lewat khotbah hari ini ibu-ibu kita semua boleh melewati proses yang kita alami sampai akhir. Dan tujuan dari proses ini adalah Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kalau satu hari ibu-ibu mengalami keluar dari titik terendah hidup ibu-ibu, ingatlah bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Beritakanlah kabar baik kepada orang-orang di sekelilingmu. Pakailah ya komunitas dikasihi untuk mengasihi ini sebagai komunitas untuk menjangkau jiwa-jiwa ibu-ibu. Kalau ada pertemuan Zoom, ajak sebanyak mungkin orang. Mungkin engkau tidak bisa secara langsung menyampaikan kebenaran firman, tapi ibu-ibu bisa mengajak minum satu orang, ajak satu jiwa. Ya, daripada mereka pagi-pagi yang nggak dengar firman, ya di pertemuan ini mereka bisa diingatkan akan firman Tuhan. Itu sesuatu hati yang murni, hati yang tulus, hati yang luar biasa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ya, ibu-ibu tidak perlu langsung ceritakan Tuhan Yesus itu Tuhan mungkin ke orang itu, tapi ceritakan kesaksian yang ibu-ibu alami. Itu cara saya menginjil. Mau ketemu tukang Uber kayak tukang Grab, ya membantu rumah tangga, tetangga sebelah. Saya menginjil bukan menceritakan langsung Tuhan Yesus itu Tuhan, nanti bisa lari dia dari saya ya. Tapi saya menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, bagaimana keluarga saya dipulihkan dan semua orang mau mendengar itu.
Bagaimana saya disembuhkan? Tidak ada orang yang menolak ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, disitulah orang akan bisa mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Mari ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang mengalami proses yang berat dalam hidupmu, bersyukurlah. Karena di balik proses itu ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupmu. Di balik penderitaan yang kita alami, ada kemuliaan yang sedang menanti kita. Ada upah yang sudah menanti dalam hidup kita. Biarlah hari ini setiap kita boleh memiliki kerelaan hati untuk dibentuk Tuhan. Dan ketika kita lewati semua proses itu, kita akan menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Mari kita sama-sama tutup mata sejenak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang proses bagaimana perembukan itu terjadi dalam hidup kami. Kau mau mengajar kami untuk kami memiliki respon hati yang benar. Untuk kami juga memiliki omongan yang benar. Untuk kami juga Tuhan memiliki semangat, enjoy di tengah proses, menikmati setiap proses bersama-Mu. Dan kami boleh setia sampai garis akhir. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mereka boleh dibukakan, disingkapkan. Mereka boleh memiliki kerelaan hati yang mau dibentuk. Ketika semua sudah melewati proses demi proses, mereka boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah komunitas dikasihi untuk mengasihi ini boleh menjadi komunitas yang menjangkau banyak jiwa untuk boleh mengalami pribadi-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu yang bergabung di dalam komunitas ini untuk menjadi berkat, kesaksian, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tapi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kalau komunitas ini Tuhan Kau izinkan ada dari 5 benua, dari berbagai macam negara, kota, suku-suku bangsa. Biarlah hari ini kami boleh dicelikan, kami boleh memiliki belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh melihat di balik proses yang kami lewati, ada banyak jutaan orang yang sedang menanti kesaksian kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh biarlah setiap kami boleh memuliakan nama-Mu dan memberitakan kebenaran-Mu. Aku memberkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Membentukkan proses apapun, permukaan apapun yang sedang mereka alami hari ini, mereka boleh lewati semuanya bersama-Mu dengan kemenangan. Karena kami percaya kemenangan sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami terima dengan kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.